Hai guys, balik lagi di channel aku. Sekarang aku mau membawakan cerita yang berjudul Books of Bloods, yang alurnya tuh dari awal sampai akhir bener-bener menegangkan. Karena di cerita ini itu menunjukkan ada manusia yang matanya itu dijahit, telinganya dijahit, lidahnya dipotong, dan disimpan di dalam tembok. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Nah, ada seorang cewek yang bernama Jenna. Dia ini punya masalah kejiwaan karena beberapa waktu yang lalu pacarnya ini meninggal karena bunuh diri guys. Akhirnya sejak saat itu Jenna merasa tertekan dan sering mendengar suara-suara aneh. Terus dia ini juga akhirnya suka pakai headphone biar nggak dengar suara-suara aneh itu lagi. Suatu hari dia nguping kalau orang tuanya ini mau nitipin dia ke tempat terapi untuk ngobatin gangguan jiwanya. Nah, karena dia nggak mau, akhirnya diem-diem si Jenna ini ngambil duit orang tuanya buat dibawa kabur guys. Selama di jalan dia ngeliat ada bapak-bapak yang selalu ngeliatin dia, tapi si Jenna ini nggak tahu itu kejadian beneran atau cuman halusinasi aja. Biar aman, akhirnya Jenna memutuskan mencari tempat penginapan dulu, dan akhirnya ketemulah sama satu rumah penginapan yang pemiliknya adalah sepasang suami istri tua. Dan di situ dia ketemu sama satu cowok. Akhirnya mereka kenalan, dan ternyata cowok ini juga salah satu orang yang lagi nginep di situ guys. Pas lagi lihat-lihat kamarnya, si Jenna kaget karena ada kecoa di dinding. Awalnya dia pikir kalau itu cuma halusinasi aja, tapi pas lagi makan malam kok ada kecoa lagi di lantai. Kata pemiliknya sih emang banyak banget kecoanya di rumah itu. Terus dia ini juga akhirnya tukeran nomor sama cowok yang kenalan tadi guys, dan mereka janjian besok mau ngobrol-ngobrol gitu di salah satu cafe deket situ. Nah, ngerinya pas si Jenna ini lagi tidur, tiba-tiba badannya tuh nggak bisa digerakin. Samar-samar dia juga ngeliat kalau sepasang suami istri yang punya penginapan itu kayak lagi ngukur-ngukur badan dia. Pokoknya dia bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Tapi pas paginya dia bangun udah kayak biasa aja. Jadi dia mikir kalau kejadian semalam yang dirasakan itu adalah halusinasi dia aja. Akhirnya dia pergilah ke salah satu cafe karena udah janjian sama cowok yang semalam. Anehnya cowok itu tuh nggak datang-datang guys. Dan Jenna juga ngeliat bapak-bapak yang waktu itu ngeliatin dia ternyata berhasil ngikutin Jenna sampai cafe itu. Si Jenna berusaha kabur dan pulang ke penginapannya. Di situ Jenna ketemu sama ibu-ibu pemilik penginapannya. Jenna akhirnya ceritalah semua kejadian yang terjadi di hidupnya selama beberapa hari ini. Nah, tiba-tiba si ibu ini juga cerita kalau dulu dia bekerja di bidang kesehatan dan sangat-sangat pandai untuk merawat seseorang. Setelah itu Jenna masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat dan gambar-gambar gitulah guys biar nggak stres. Tapi dia malah ngedengar ada suara aneh di balik tembok kamarnya. Terus dia ini juga ngeliat ada sedikit celah kecil di tembok itu. Pas dilihat kaget banget, ternyata ada kayak semacam tangan gitu di dalam dinding itu guys. Karena penasaran walaupun takut, akhirnya Jenna tetap ngebuka dinding kamar itu. Dindingnya terbuat dari kayu, jadi gampang banget buat dibuka. Setelah ada celah, dia nggak ngeliat apapun guys, cuma gelap aja. Tapi pas disenterin, ternyata ada seorang cewek yang wujudnya itu menakutkan banget. Jenna langsung ngechat cowok yang kemarin kenalan itu. Jenna akhirnya cepet-cepet nyuruh si cowok ini untuk telepon polisi dan diokein sama si cowok ini, katanya akan segera datang. Padahal guys, HP cowok itu udah dipegang sama ibu yang punya rumah. Jadi ya ibu itu tahu kalau Jenna udah ngeliat rahasia yang ada di rumahnya. Dia juga sempat ngatur strategi buat kabur dari rumah itu. Ya walaupun gagal sih, karena dia tetap ketangkep sama suami istri itu. Bahkan dia disuntikan sesuatu sampai tubuhnya ini nggak bisa bergerak sama sekali, persis kayak yang dialami sebelumnya. Jadi ternyata itu bukan halusinasi guys. Dan kejadian selanjutnya ini bikin ngeri banget. Bola matanya mau diambil, lidahnya mau dipotong, dan telinganya bakalan dijahit, dan nantinya akan ditaruh di dinding atau di balik lantai rumah itu dan akan mereka rawat. Ngapain coba ngerawat orang yang udah dijahit semuanya? Ternyata sepasang suami istri itu udah biasa banget ngelakuin hal itu. Bahkan anak cucunya juga diginiin guys. Karena menurut mereka orang-orang yang digituin ini bakalan lebih tenang karena udah nggak bisa lihat, nggak bisa denger, dan nggak bisa ngomong. Jadi ya cuman tinggal diem aja sampai akhir nyawanya. Terus cowok yang kemarin kenalan sama Jenna ternyata udah jadi salah satu koleksi mereka guys. Pantesan cowok itu nggak datang ke janjian mereka. Dan tiba-tiba pas mau mengeksekusi Jenna, bel rumah mereka berbunyi. Ternyata itu adalah bapak-bapak yang dari kemarin ngikutin Jenna guys. Plot twistnya dia adalah ayah dari pacarnya Jenna yang bunuh diri tempo lalu. Dia sengaja nyari Jenna karena mau ngobrol. Soalnya Jenna adalah orang terakhir yang ditelepon anaknya sebelum meninggal. Tapi kata pemilik penginapan ini, Jenna udah nggak ada, udah pindah ke penginapan yang lain. Nah, bapak ini kan udah ngikutin Jenna dari siang, jadi dia bilang kalau sepengamatannya Jenna belum keluar dari rumah itu. Sialnya pas bapak ini itu disuruh masuk, dia
dia mau-mau aja. Gak lama kepalanya dipukul sampai dia meninggal di tempat guys. Di sisi lain badan Jana yang udah mulai bisa digerakkan, begitu ada kesempatan kabur, dia langsung gerak dan akhirnya berhasil kabur. Terus dia juga sembunyi di dalam mobil milik bapak dari pacarnya ini. Ternyata mayat si bapak tadi tuh dimasukin ke dalam mobil yang sama dan langsung dijatuhin ke jurang, seolah-olah meninggal karena kecelakaan, tanpa tahu kalau di dalam mobil itu ternyata juga ada Jana. Untungnya Jana masih hidup loh, walaupun dia ini habis jatuh dari jurang. Tapi pas udah pulih dan balik ke rumahnya, Jana masih nggak tenang. Dia terus-terusan kebayang pacarnya yang udah meninggal guys. Dia masih ngerasa bersalah karena pacarnya bunuh diri. Tapi akhirnya ini gokil banget sih, karena Jana malah balik sendiri ke tempat penginapan itu, dan Jana juga minta buat dijadikan koleksi aja di rumah pasangan itu. Matanya diambil, kupingnya dijahit, lidahnya dipotong dan disimpan di balik lantai kayu. Dan itulah akhir dari kisahnya si Jana. Nah, kita ke tokoh lain nih ya, yang bernama Mary. Anaknya baru aja meninggal dan suatu hari dia ketemu sama seorang cowok yang katanya cowok itu punya kekuatan supranatural yang bisa manggil hantu guys. Dan hantu-hantu itu bakalan berbicara lewat cowok ini. Di situ Mary percaya karena cowok ini berhasil membuktikan. Jadi hantunya tuh kayak seolah-olah bakalan nulis pesan di tembok pakai darah. Bahkan di situ ada pesan anaknya Mary yang udah meninggal. Saking percayanya, Mary akhirnya jatuh cinta sama cowok ini. Sampai suatu hari cowok ini tuh ketahuan selingkuh dan lagi mabuk. Di situ dia keceplosan mengungkap semuanya. Ternyata selama ini dia cuma bohong dan tulisan-tulisan di tembok itu cuma akal-akalannya aja biar Mary ini kagum ke dia. Dan dari mana cowok ini tahu kalau anaknya Mary udah meninggal? Ternyata dia tahu dari bapaknya anak itu sendiri, bukan dari bisikan gaib. Karena sedih habis dibohongi, Mary akhirnya pergi ke kamar anaknya dan di situ terjadi sesuatu yang di luar nalar guys. Tiba-tiba papan tulis milik anaknya ini ada satu kalimat. Mungkin di situ anaknya sedih karena ngelihat ibunya udah dibohongi. Makanya arwah sang anak itu mau ngasih hukuman ke cowok yang tadi bohong. Besoknya udah banyak banget nih orang yang ngumpul untuk melihat kehebatan cowok ini yang katanya bisa mengungkap suara-suara orang yang sudah meninggal. Cowok ini lumayan panik lah karena dia nggak bisa apa-apa dan selama ini cuma bohong. Ternyata di sisi lain Mary udah dapat bantuan dari anaknya yang udah meninggal. Ternyata cowok ini dapat hukuman, jadi beneran bisa untuk menyalurkan suara-suara orang yang udah meninggal. Tapi ini ngeri banget sih, karena semua pesannya terukir di badannya langsung guys. Bener-bener banyak banget tulisannya sampai badan cowok ini tuh luka-luka parah gitu. Saking banyaknya pesan yang tertulis, badan cowok ini tuh jadi kayak buku guys. Sesuai sama judul filmnya, yaitu Books of Bloods. Lanjut ke toko baru ya guys. Ada seorang bapak-bapak yang mengoleksi banyak buku. Sayangnya dia kelilit hutang dan penagihnya yang bernama Bennett datang untuk nagih hutangnya pada saat itu. Bahkan dia diancam untuk dibunuh. Si pengoleksi buku ini minta waktu tapi nggak dikasih. Sampai pria ini bilang kalau ada satu buku yang bisa ngebuat penagih hutang jadi kaya raya. Judulnya Books of Bloods, which is itu bukan buku tapi manusia yang penuh dengan tulisan. Setelah tahu lokasi dari Books of Bloods ini, pria itu langsung dibunuh sama Bennett. Bennett langsung nyamperin rumah yang katanya lokasi dari buku berharga itu. Di situ dia kaget karena ternyata itu bukan buku guys, melainkan orang yang badannya penuh dengan tulisan dan bahkan ada nama dia juga di situ, yang artinya dia akan segera meninggal. Tapi si Bennett ini nggak percaya. Dia keluar dari rumah itu dan kayak halusinasi gitu guys, dikejar sama banyak banget tikus dan tanpa disadari dia udah nusuk-nusukin perutnya sampai terluka parah. Sialnya lagi dia kan masih kuat jalan, dia malah nggak sengaja masuk ke dalam rumah suami istri yang koleksi manusia tadi. Jadilah dia salah satu korban dari sepasang suami istri gila itu. Itu dia cerita dari Books of Bloods yang menegangkan banget, terus banyak plot twist dan banyak tokoh-tokoh yang tanpa disengaja berada di tempat yang sama, akhir yang sama. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru